Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, kali ini kita akan belajar kembali bersama Ustazah. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, langsung saja ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pecahan. Coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah gambar pizza, ya. Satu buah pizza. Satu buah pizza, jika kita bagi dua, nah, bagi dua sama besar, maka masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/2. Kemudian, jika kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka masing-masing bagian ini adalah 1/4. Nah, perhatikan gambar yang ada di sampingnya, ya. Di sini ada sebuah pizza juga yang kita bagi menjadi 8. Maka, nilai dari yang berwarna kuning, ya, yang berwarna kuning ini adalah 1/8. Begitu juga dengan bagian yang lainnya. Ini 1/8, 1/8, 1/8, dan seterusnya. Di dalam pecahan, ini ada yang dinamakan pembilang dan penyebut. Nah, misalkan bentuk pecahan itu adalah A per B, maka pembilangnya ini adalah A, dan penyebutnya adalah B. Pembilangnya yang atas, penyebutnya yang bawah. Contoh, 2/3. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Contoh lain, 4/5. Pembilangnya 4, penyebutnya 5. 3/7. Pembilangnya 3, penyebutnya 7. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan sebuah pecahan. Dengan memberikan tanda, jika lebih besar dari tandanya seperti yang tertulis di layar ini ya. Kemudian, jika lebih kecil dari tandanya seperti ini. Yang pertama, kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ya. Untuk pecahan berpenyebut sama, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Contoh, nah, ini adalah pecahan 1/6 dengan 3/6. Penyebutnya sama-sama 6, ya, tapi pembilangnya beda 1 dan 3. Maka yang pembilangnya besar itulah pecahan yang paling besar. 1/6 dengan 3/6, maka yang besar adalah yang 3/6, sehingga dibaca dari sini 1/6 lebih kecil dari 3/6. Contoh yang kedua adalah pecahan 3/4 dengan 1/4. Nah, kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya ini adalah 3 dan 1. Yang besar pembilangnya adalah 3. Maka pecahannya yang paling besar adalah 3/4. Sehingga kita baca dari sini ya. 3/4 lebih besar dari 1/4. Contoh yang lainnya, ini yang kita bandingkan adalah 3/8 dengan 6/8. Kita lihat pembilangnya, yang besar adalah 6. Sehingga pecahannya yang paling besar adalah 6/8. Sehingga kita baca dari sini 3/8 lebih kecil dari 6/8. Nah, mudah kan? Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama.
Untuk pecahan yang pembilangnya sama, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, contoh. Di sini contohnya adalah 2/3 dengan 2/4. Yang penyebutnya paling besar, maka pecahannya kecil. Berarti yang kecil adalah yang 2/4. Sehingga dibaca dari sini. 2/3 lebih besar dari 2/4. Contoh yang kedua yaitu 1/2 dengan 1/3. Nah, penyebutnya 2 dan 3. Maka ketika penyebutnya lebih besar, maka pecahannya semakin kecil. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Contoh lain yaitu yang 1/8 dengan 1/6. Yang penyebutnya paling besar adalah yang 8, sehingga pecahannya akan bernilai kecil, yaitu 1/8 lebih kecil dari 1/6. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat, bisa menambah pemahaman kalian mengenai pecahan. Nah, nanti selanjutnya akan kita lanjutkan tentang penjumlahan pecahan ya. Nah, tugas hari ini adalah berlatih mengerjakan soal di LKS tema 5 sesuai capaian masing-masing ya. Jika ada pertanyaan yang sulit dipahami atau jawabannya tidak tahu jawabannya, silahkan saja langsung ditanyakan ke Ustazah melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap dijaga kesehatannya di rumah ya. Dan pastinya tetap semangat belajarnya biar prestasinya semakin meningkat. Dan jangan lupa sering-sering membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.